Aduh, akhirnya nyampe juga. Setelah sejam. Maksudnya sejamnya tuh bukan kayak kita lari ke Dago gitu, bukan. Bener-bener lewati gunung, lewati lembah. Lewati danau. Sampai naik rakit coba, kayaknya. Dalam sepatu udah pasir semua. Jalannya super duper ekstrim sama Sangyang Heuleut. Iya parah sih. Tapi kayaknya sih jalan utamanya juga tetap ekstrim. Iya, tapi bener mendingan yang tadi sih. Kita bener-bener dapat hidden gem tuh dapat gitu. Tapi kalau untuk keluarga, buah anak kecil Nggak bisa. Nggak bisa, susah. Itu karena bukan jalan lagi, itu mah udah nerabas jalan. Saya kayak gitu, saya ngilangin stres ngapung. Saya nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa, sekalian jagain barang. Ini kurang lebih sama kayak Sangyang Heuleut. Tapi di sini lebih, kayaknya besarnya sama ya? Enggak, besar ini deh. Besar ini ya? Besar ini. Tapi nggak ada tempat loncat yang tinggi banget. Iya. Dan kalau ini bener-bener ininya, curugnya lebih gede. Tinggi. Lebih tinggi kalau misalkan yang di... Emang di sana ada curug ya? Di Sangyang Heuleut kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, karena tenang. Oh. Batur manggesan. Bentaran doang lah. Kayak waktu Sangyang Heuleut. Pasang dulu waterproof. Dari angkat nih serius. Itu kacamata aku cocok. Oh yaudah. Lewat mana sih? Lewat situ bayar tuh say? Lewat situ, bawah situ? Wah, aku menang yang lain udah. Ya apa-apa lah.
Nah setelah saya juga berenangnya nggak terlalu lama karena mikir baliknya juga lama. Oh ya tadi kita dari awal apa namanya parkir motor mulai tuh sampai kita nyampe si Curug Halimun tuh sekitar sejam. Trekkingnya sejam. Karena ya gitu sebenarnya sih kalau ditarik lurus mah kayaknya nggak terlalu jauh dah. Iya. Cuman karena si apa tuh akses jalannya itu. Akses jalannya itu yang cukup naik turun, naik tangga sampai naik rakit. Itu yang bikin lama sebenarnya. Seru sih. Seru ya, seru banget sih, seru. Iya. Tapi kita tuh lebih ke kenapa disebut experience berbeda karena lebih ke kaget gitu. Iya. Wah gila sih, apalagi kita nggak pernah nyangka bakal se-adventure itu. kita kan orangnya bukan adventure banget ya. Seneng main tapi nggak adventure banget orangnya. Terus akhirnya kita udah berenang nggak terlalu lama, makan, terus akhirnya nah si kelompok yang itu tuh udah cabut duluan gitu. Yang mereka cabut duluan tuh jadi bikin aduh makin serem, mana udah sore lagi kan. Akhirnya ya udahlah kita akhirnya memutuskan untuk pulang juga. Pulang adalah PR selanjutnya. Iya. Ya udah begitulah dan ternyata kata si Abah Eman ya dari apa namanya akses yang utamanya itu yang pertama itu yang kita nggak lewat situ katanya tuh emang itu jauh lebih berat sebenarnya tapi nggak harus naik rakit nggak apa namanya nggak naik batu tapi emang lebih jauh dari parkiran motor sampai ke si Curug Halimunnya dan nggak dapat bonus itu ya nggak dapat bonus curug yang lainnya 3 yang tadi itu. Nah kita termasuk beruntung lah ya. Iya bersyukur banget lah maksudnya bener-bener kita tuh disasarin tapi ke rumah yang tepat. Ke rumah yang tepat dan akhirnya dan orangnya baik banget orangnya gitu. Baik banget sampai ya udahlah akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Nah dari situ juga sama treknya sama susah juga naiknya. Dan lebih PR tuh karena bener-bener apa sih naik nanjak tuh apa ya bahasa Indonesianya? Menanjak. Oh ya kita lebih jelasin lagi lah. Di sana juga sebenarnya enak ya tempatnya. Batu-batu gede, terus kayak tempat-tempat duduk di batu-batu gedenya juga enakan gitu. Banyak spot foto. Tapi kita nggak ngelihat ada warung sama ada toilet ya kayak di Sangyang Heuleut. Nah kalau di Sangyang Heuleut itu ada toilet, tapi katanya waktu kemarin kita kesana tuh lagi nggak ada air. Tapi ada 2 warung gitulah untuk kita jajan makan Indomie gitu atau bikin teh gitu. Ada Sangyang Heuleut. Oh iya. Nah tapi kalau misalkan di sana tuh kayak kita nggak ngelihat ya. Ya emang nggak ada sama sekali. Kayaknya sih nggak ada karena mungkin aksesnya juga lebih ekstrim dibandingkan. Karena mungkin memang belum difasilitasi untuk wisata. Nah kata si Abah Emannya tuh ini tuh baru mau diangkat gitu kalau nggak salah dari si yang tempat kita jalan itu mau dibikin jalan sampai yang si Abah bilang tadi itu yang mau nih kemana arahnya. Nah itu sampai situ katanya motor tuh bisa sampai situ katanya. Jadi yang bisa menghemat setengah jalan lah ya. Akhirnya udah beres berenang, makan, istirahat. Akhirnya kita pulang dulu takut keburu sore. Nah, rombongan yang tadi itu ada yang lewat sana ke atas, tapi itu lebih jauh dan lebih nanjak. Ini kita juga sama sih nanjak. Jangan pegang. Yap, rakit lagi. Bismillah selesai. Jose nggak berenang lagi. Ya.
di situlah. Nah itu dan itu bakalan kalau udah aksesnya udah bagus bakalan ramai banget sih itu. Dan di sana tuh daerahnya panas karena kata si Abeman ya, kita nanya, "Bah kok di sini panas banget sih, kayak ngahayap gitu ya?" Apa yang ngahayap teh? Apa ya bahasa Indonesianya teh kayak kayak panas lah, panas hareudang gitu. Hareudang gitu bahasa Sunda. Kayak ya, gerah lah, gerah panas, gitu, ya, gerah. panas. Nah, Jadi ternyata di sana tuh kan kayak banyaknya gunung-gunung batu. Nah, batu itu bersifat menyerap panas. Jadi dihantarkan lagi panas. Dihantarkan lagi panasnya. Itu sih katanya, kata si Abah Iman. Kalau salah tolong koreksi lah yang ahli-ahli. Terus ya udah kayak gitu akhirnya kita pulang. Treknya sama lah kayak pas kita pulang pergi. Nah, kata Abah Imannya kalau waktunya ada tuh kalau misalnya kita masih siang gitu mau diajak lagi ke Bukit Rahong apa gitu. Oh, bukan Tembok Rahong. Apa ya? Nggak tahu lah, lupa pokoknya Rahong gitulah. Aku bilang nggak usah, capek. Udah capek udah. Dan itu lumayan loh menguras tenaga banget gitu. Saya juga kan berenang. Karena pengen hampang baliknya, jadi aku tuh nggak ganti celana. Jadi celananya tuh pakai yang celana berenang, ini pakai berenang gitu. Karena tahu bakalan keringetan lagi kan, dan akhirnya pas nyampe motor celananya udah kering lagi dong. Malah bukan nyampe motor baru setengah jalan udah kering lagi celananya. Nah udah gitu akhirnya apaan sih? Jadi sebelumnya nggak ada tangga aja pakai ini lewat sini. Megang kena bambu tadi. Awalan mah. Akhirnya kita udah berhasil menanjak bukit dan kita udah hampir deket motor nih, tempat parkir tempat rumahnya si Abah tadi. Kita udah, wah gila sih, kalian kesini harus benar-benar nyiapin fisik, pakaian yang benar, sepatu, biar enak gitu, nyaman gitu mainnya. Dan saya saranin harus pakai pemandu. Kalau nggak pakai pemandu nggak akan nemu jalannya, serius deh. Karena benar-benar yang nggak kayak jalan tuh itu jalan gitu. Aduh, udah nggak karuan nih, aku aja nggak ganti baju. Habis berenang tadi. Katanya kesana tuh Waduk Saguling, kelihatan katanya dari sini tuh. Cuma lagi agak sedikit berkabut. Aduh, ini enak banget sih nih. Kalau di sini kayak Ubud. Nice. Banyak sawah-sawah sengkedan gitu. Asli deh. Tapi kalian katanya sih kesini lebih deket dibanding di sana tuh lebih ekstrim lagi jalannya. Tapi nanjak tapi kayak udah kelihatan jalannya gitu. Kalau ini tuh nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya. Sejam kali ada jalan. Tapi jalannya nggak kelihatan. Gitu. Tadi juga ada 2 kelompok. Kita sama ada satu lagi. Sama pakai pemandu itu juga. Kok nggak pakai pemandu enggak udah sih. Edan. Udahlah, sekian. Kayaknya nggak jadi dijadiin 2 video, jadinya 1 video aja. Karena di sana ya cuma berenang doang sih, sama makan. Udah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Nanti jangan lupa nonton video selanjutnya dan video yang lainnya. Bye. Bagus banget sawahnya, say. Bagus banget sawahnya. Pulang juga sama sejam. Dan kita tuh kalau nggak salah nyampe jam 5 kurang lah di rumah Abah Eman. Berarti kan dari pergi jam 2 ya? Iya. Pergi jam 2, nyampe jam 3. Jam 3 sampai jam 4 jam 4 kan di Curugnya makan sama berenang. Terus udah gitu jam 4 sampai jam 5. Bahkan jam 5 kurang deh. Jam 5 kurang lah. Ya, dan si ibunya tuh bilang gitu, biasanya pergi ke Curugnya ganteng dan cantik, nyampe sananya amburadul. Dan emang bener. Udah keringetan terbukti, udah jibruk banget lah, udah basah banget badan gitu. Tapi menurut si ibu segitu juga kita cepet ya nyampenya. Segitu cepet katanya. Katanya sampai ada yang pulangnya digendong katanya sama porternya gitu, ada katanya. Kayak gitu. Nah, nanti kalian kalau misalkan ada yang mau ke sana, kalian bisa lewat situ.
bisa ngehubungin Abah Eman. DM Instagram saya kan ada di bawah deskripsi. Nanti kita kasih nomor Abah Eman kalau emang serius ingin ke sana. Oh ya, tentunya kalau misalkan ditemenin gitu kan kita harus ngasih fee lah gitu, harus ngasih uang. Tapi sebenarnya dia nggak ngepatok, dia juga sebenarnya awal nggak minta. Tapi ya yang mikir tuh udah dianterin, lagi sakit pula, dan akhirnya kita juga ngasih lah ke si Abah. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi setidaknya ya lumayan lah ya untuk kantor gitu. Sekian keseruan kita main ke Curug Halimun. Maaf vlognya jadi kayak gini, karena kalau misalkan kita tidak kayak gini takutnya kurang jelas dan kurang seru lah vlognya. Karena kita kemarin cuman bikin footage ngasal aja, nggak terkoordinir lah ya bikin vlognya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama nonton beberapa video-video selanjutnya dan video-video sebelumnya. Semoga video ini memberikan informasi dan hiburan untuk kalian. Bye!